inhalasi A. Di sini saya akan membuat video asemen muatan lokal tentang cara pemberian obat secara inhalasi. Apa itu obat inhalasi? Obat inhalasi adalah obat yang diberikan dengan cara menghirup melalui mulut atau hidung sehingga obat langsung masuk ke saluran pernapasan dan paru-paru. Obat ini biasa digunakan untuk asma, sesak napas, bronkitis, dan penyakit saluran nafas lainnya. Contoh alat obat inhalasi yang pertama ada motoradios inhaler atau MDI, dua dry powder inhaler atau DPI, dan nebulizer atau inhaler uap. Cara penggunaan obat inhalasi uap atau nebulizer. 1. Siapkan alat nebulizer seperti masker atau mouthpiece, cup obat, dan selang. 2. Masukkan obat cair dan bila perlu NaCl 0,9% ke dalam cup obat sesuai dosis dokter. 3. Hubungkan cup obat dengan selang dan mesin nebulizer. 4. Pasangkan masker di wajah pasien. 5. Nyalakan mesin, minta pasien tarik nafas pelan dan dalam. 6. Lanjutkan sampai uap hampir habis, kurang lebih 10-15 menit. 7. Matikan alat, lepaskan masker, bersihkan dan keringkan bagian yang digunakan. Prinsip pemberian obat inhalasi. 1. Tepat indikasi. Obat inhalasi diberikan pada pasien dengan gangguan pernapasan, misalnya asma, sesak napas, dan bronkitis, sesuai diagnosis dan resep dokter. 2. Tepat obat dan dosis. Gunakan jenis obat misalnya salbutamol, kombinasi, dan steroid inhalasi sesuai resep dokter. Dosis atau jumlah semprotan atau puff atau volume obat pada nebulizer harus sesuai aturan. 3. Tepat alat dan cara pemberian. Pilih alat yang sesuai seperti inhaler atau MDI atau DPI dan nebulizer atau uap. Pastikan alat dalam keadaan baik dan bersih. Teknik penggunaan benar atau kocok inhaler, posisi mulut, tarik nafas pelan dan dalam, tahan nafas, dan lain-lain. Pada nebulizer, pemasangan selang, cup obat, dan masker harus rapat. 4. Tepat pasien. Pastikan obat diberikan ke pasien yang benar dan perhatikan usia atau anak, dewasa, dan lansia. Pada anak kecil sering perlu masker atau stretcher agar obat masuk dengan baik. 5. Tepat waktu dan frekuensi. Gunakan obat inhalasi sesuai jadwal, misalnya 2 kali sehari, 3 kali sehari, atau saat serangan sesak sesuai petunjuk. Dan jangan menambah frekuensi pemakaian tanpa izin dokter. 6. Tepat edukasi. Pasien perlu dijelaskan cara penggunaan inhaler atau nebulizer langkah demi langkah. Jangan berhenti obat atau menambah dosis sendiri. Jika ada keluhan seperti jantung berdebar, tremor, atau sesak tidak membaik, segera ke fasilitas kesehatan. Dan bila obat inhalasi mengandung steroid, pasien harus berkumur setelah pemakaian untuk mencegah sariawan atau jamur mulut. 7. Tepat kebersihan dan perawatan alat. 1. Cuci tangan sebelum menyiapkan obat. 2. Setelah penggunaan, bersihkan mulut inhaler bila perlu. Pada nebulizer, cuci cup obat dan masker dengan air bersih dan sabun ringan, lalu keringkan. 3. Simpan alat di tempat yang kering, bersih, dan tertutup. 8. Tepat pemantauan dan keamanan. Amati respon pasien, apakah nafas lebih lega, apakah frekuensi serangan berkurang. Perhatikan efek samping, batuk, mulut kering, jantung berdebar, tremor, suara serak, dan sariawan mulut. Pastikan pasien tidak alergi terhadap obat yang digunakan. Efek samping penggunaan obat inhalasi. Efek samping tergantung jenis obatnya, tapi beberapa yang sering muncul yaitu 1. Mulut atau tenggorokan kering. 2. Batuk ringan setelah pemakaian. 3. Tremor atau tangan bergetar halus terutama pada obat bronchodilator tertentu. 4. Jantung berdebar. 5. Pada obat yang mengandung steroid inhalasi.
biasanya sariawan atau jamur di mulut, dan suara serak. Cara mengurangi efek samping. Pertama, gunakan sesuai dosis dokter. 2. Teknik inhalasi harus benar. 3. Bila pemakaian steroid, inhalasi berkumur setelah pemakaian. Kelebihan dan kekurangan obat inhalasi. Kelebihannya yang pertama, obat langsung ke paru-paru, kerja lebih cepat. 2. Dosis lebih kecil dibanding obat minum. 3. Efek samping ke seluruh tubuh lebih sedikit. 4. Sangat membantu pada serangan sesak nafas atau asma. Kekurangannya, 1. Butuh teknik penggunaan yang benar. Kalau salah obat, tidak masuk sempurna. 2. Beberapa pasien atau anak kecil dan lansia sulit koordinasi napas dengan semprotan inhaler dan perlu stretcher atau nebulizer. 3. Alat harus dibersihkan dan dirawat. 4. Harga alat inhalasi atau MDI, DPI, dan nebulizer bisa lebih mahal dibanding obat minum biasa. Kesimpulannya, obat inhalasi adalah obat yang dihirup lewat mulut atau hidung sehingga langsung bekerja di saluran napas dan paru-paru, terutama untuk asma dan sesak napas. Obat ini efektif karena kerjanya cepat dan efek samping ke seluruh tubuh lebih sedikit. Namun, obat inhalasi harus diberikan dengan prinsip yang benar, tepat pasien, tepat obat, tepat dosis, tepat waktu, tepat alat, dan teknik penggunaan yang benar, serta menjaga kebersihan alat dan